Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min dunubina. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya maghfirahmu, pengampunanmu, lebih kami harapkan daripada amalan-amalan kami. Dan sesungguhnya rahmatmu lebih besar dan lebih luas daripada dosa-dosa kami. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmatak fa inna rahmataka ahlan an tablughana. Oleh itu ya Allah, jika sekiranya kami hamba-hambamu tidak layak mendapatkan rahmat-Mu, maka sesungguhnya rahmat Engkaulah sentiasa mampu mencapai diri kami. Rahmatuka wasi'at kulla syai' wa anna syai' wa nahnu syai' asya' fatasa'na rahmatuka ya arhamar rahimin. Rahmat-Mu ya Allah melebihi segala sesuatu. Dan kami hanyalah bahagian daripada sesuatu itu. Maka limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang, di antara semua yang Maha Penyayang. Allahumma innaka khalaqta qauman fata'uka fima amartahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah ciptakan satu kaum, lalu mereka taat kepadamu atas apa yang Engkau perintahkan pada mereka. Wa amilu fil ladzi khalaqtahum lahu, serta mereka berbuat kebaikan atas izin dan kehendak-Mu. Farahmatuka iyyahum kanat qabla ta'atihim laka. Rahmat-Mu ya Allah
telah Engkau berikan kepada mereka lebih dahulu daripada ketaatan mereka kepadamu. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Ya Arhamar Rahimin irhamna. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua yang penyayang, sayangilah kami, rahmatilah kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu ada cuplikan doa yang dibaca oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Cicit kepada Umar bin Al-Khattab. Beliau dianggap sebagai Khalifah Bani Umayyah yang sangat terkenal keadilan, kesalihannya, ketegasannya dalam menegakkan kebenaran. Mencontohi apa yang dicontohkan oleh moyang beliau, yakni Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sungguh pun Umar bin Abdul Aziz tidak lama menjalankan roda pemerintahan, ya hanya 2 tahun lebih sahaja. Tetapi kesan daripada pemerintahan beliau yang tidak lama itu memberikan dampak kesan yang luar biasa bagi kesejahteraan umat manusia pada zamannya, kerajaan Bani Umayyah. Sekaligus Umar bin Abdul Aziz telah memberikan contoh teladan bagi mereka yang diberikan amanah kepemimpinan Umar bin Aziz seorang yang telah memberi contoh bagaimana sepatutnya orang yang diberi kuasa memimpin itu menjalankan, menggunakan kekuasaannya. Kepemimpinan adalah taklif, la tashrif. Ia adalah pertanggungjawaban dan bukan kesempatan atau peluang. Kekuasaan yang diberikan, yang Allah berikan, ia adalah pertanggungjawaban, bukan peluang dan kesempatan untuk memperkaya diri, dan itulah yang dicontohkan oleh seorang khalifah yang terkenal adil daripada Bani Umayyah, Umar bin Abdul Aziz. Yang sebagian doa yang selalu baginda panjatkan, kita bacakan tadi, mempunyai makna yang sangat dalam. Seorang khalifah yang sealim, sewarak, seadil itu masih merasai dan mengakui, ya Allah, jika hamba-Mu ini tak layak mendapat rahmat-Mu. Mahal dia orang yang sangat kuat beribadah, tapi mengakui, ya Allah, jika diri ini tidak layak mendapatkan rahmat-Mu, ya mungkin karena dosanya masih banyak, amalnya belum seberapa. Dia kata, hamba-Mu yakin, diri ini yakin bahwa rahmat-Mu yang meluas itu pasti dapat mencapai diri ini. Artinya, jika ia mendapatkan rahmat Allah, Umar bin Abdul Aziz tidak merasa dia berhak mendapatkannya, karena merasa dirinya belum layak. Tetapi jika ia mendapatkan rahmat Allah, malah merasa dirinya tidak dan belum layak, maka itu semata-mata
Kerana Allah itu Arhamur Rahimin. Zat yang maha mengasihi. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamin. Itu memang patut untuk selalu kita katakan, kita sebutkan. Sebab itulah ya mas sekalian, ini sebagai mukadimah untuk menyambung apa yang kita pelajari minggu lepas. Ingin rumah di surga? Mungkin, barangkali, kita memang belum layak untuk mendapatkan rumah di surga. Boleh jadi. Memandangkan dosa masih banyak, syukur kurang, sabar kurang, ridho kurang. Tetapi sungguh pun kita mengakui segala kekurangan itu, kecuali itu, janganlah kita jadikan alasan untuk tidak terus memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kata Umar bin Abdul Aziz, jika diriku ini tak layak mendapatkan rahmatmu, tapi diri ini yakin rahmatmu yang maha luas, pasti dapat mencapai diri ini. Itu luar biasa. Sebab itulah, memohon kepada Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah, termasuklah mohon minta rumah di surga, sesuatu yang amat sangat digalakkan. Sebagaimana yang dipanjatkan doa itu oleh istri Fir'aun yang ayatnya telah kita pelajari minggu lepas, surah At-Tahrim ayat 11 itu. Istri Fir'aun, Asiyah, memohon kepada Allah. Doanya dirakamkan oleh Allah dalam surah At-Tahrim ayat 11. Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binakanlah bagi kami di sisi Engkau sebuah rumah di surga. Tengok. Pertama, ia minta tempat tinggal, kawasan tempatnya ditentukan. Surga. Kedua, location dia yang lebih tepat dipohonkan di sisimu. Allahu Akbar. Ini sangat penting. Rumah di sisi Allah di surga. Ialah seseorang ingin bahagia, tentu punya rumah, tempatnya pula selamat dan aman, jirannya pula semua jiran yang baik-baik belaka. Sebab itu, rumah yang diminta oleh isteri Fir'aun di surga, di sisi Allah. Masya Allah. Daripada doa ini, boleh kita ambil pengajaran. Jemaah sekalian, yang pertama, anna mra'ata salihah qad takunu tahta rajuli fajir. Boleh jadi, dan bukan mustahil, seorang perempuan yang salihah, baik, ahli surga, tapi di bawah kekuasaan suami ahli neraka. Nah, ini contohnya. Istrinya salihah, tapi ahli surga, tapi suaminya ahli neraka. Wa'iyadzubillah. Apa maknanya ini? Maknanya bahwanya surga dan neraka ini oleh Allah diberikan kepada hambanya sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh hamba tersebut. Fir'aun tidak mendapatkan apa-apa manfaat daripada kesalehan istrinya, daripada surga yang Allah janjikan padanya. Tidak. Walaupun ia suami istri. Walaupun dia suami istri. Istri Nabi Nuh alaihissalam dan istri Nabi Lot alaihissalam ahli neraka.
suaminya ahli surga. Walaupun ia bersuamikan ahli surga, ianya tidak memberikan apa-apa manfaat baginya. Karena surga dan neraka tadi saya katakan diberikan oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Dalam bahasa yang mudah, suami ahli surga, istri tidak boleh tumpang sekaki, apalagi tumpang dua kaki. Jika dia sendiri tidak berusaha cari surga. Demikian juga sebaliknya. Istri ahli surga, suami tidak boleh tumpang sekaki. Dia mesti usaha. Inilah keadilan Allah. Nafsi, nafsi. Pelajaran kedua, memohon surga, meminta tempat yang mulia di surga, itu termasuk doa yang sangat-sangat besar artinya. Permohonan yang agung. Apa buktinya? Allah rakamkan doa ini di dalam kitab sucinya. Mana-mana doa seorang hamba yang dirakamkan oleh Allah dalam kitab Al-Quran, itu menunjukkan bahwa doa itu adalah bukan doa sembarang. Bukan doa yang remeh-temeh. Tapi doa yang sangat-sangat agung. Minta apa? Minta tempat di surga. Pengajaran yang ketiga, jawazud doa di nafsi khosoh. Harus hukumnya kita berdoa pada Allah untuk kepentingan diri sendiri. Boleh. Aisyah mohon pada Allah agar Allah binakan tempat tinggal di sisinya di surga baginya. Li. Li itu bagi aku. Maknanya kita dibenarkan, diharuskan memohon sesuatu kepada Allah khas untuk diri kita saja. Boleh. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Yang ketiga, itsbatu uluwillahi ta'ala tabaraka. Menunjukkan bahwa maqam Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi. Dari mana kita tahu? Sehingga Aisyah memohon pada Allah pun agar dibinakan rumah di sisinya. Menunjukkan bahwa Allah itu zat yang maha tinggi. Dan mana-mana makhluk yang berada sedekat yang boleh makamnya dengan Allah, mana makhluk itu makhluk yang sangat tinggi derajatnya. Saya ulangi. Allah zat yang maha tinggi. Mana-mana makhluk yang berada sedekat yang boleh dengan Allah dari segi makamnya, maka makhluk itu mempunyai darjah yang sangat-sangat tinggi. Kenapa dikatakan sangat tinggi? Ya, karena tempat yang paling tinggi di surga itu, di atasnya sudah tidak ada lagi, melainkan ianya arasy Allah. Masya Allah. So, tempat tertinggi di surga itu di bawah arasy Allah. Paling tinggi. Paling tinggi. Kalau boleh gunakan bahasa kita lah untuk menggunakan pemahaman, tempat tertinggi di surga yang Aisyah minta itu, yakni di bumbung surga yang atasnya itu lantai arasy Allah. Nah, itu bahasa paling untuk mudahkan pemahaman lah. Pemahaman. Dan juga doa ini yang dipanjatkan oleh seorang puan soleh agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perangai suami yang kafir. Ini bermakna sabar terhadap kejahatan pasangan yang menyalahi agama. Saya ulangi. Istri solihah, suaminya jahat. Jalan hidupnya melanggar dengan syariat Allah. Maka sabar terhadap perangai pasangan yang bercanggah dengan agama ini
tidak disuruh. Maknanya seorang istri tidak boleh sabar sajalah, aku sabar melihat perangai suamiku ini yang bercanggahan agama. Tidak boleh. Atau suami, aku sabarlah walaupun melihat tingkah laku istrinya bercanggah dengan syarak. Di situ sabar tidak dibenarkan. Mesti berusaha mengambil tindakan, bahkan hingga peringkat karena suaminya sudah sangat melampau, mendakwa dia Tuhan, ia rela disiksa. Mohon pada Allah agar Allah bebaskan dirinya daripada kejahatan suami. Pengajarannya apa? Walaupun sabar itu diperintahkan oleh agama, tapi sabar dilarang oleh agama bila kesabaran kita itu, bila kita sabar melihat maksiat. Tidak boleh. Bila sesuatu yang berlaku depan kita itu, lebih-lebih lagi dilakukan oleh ahli keluarga kita, terang-terang nyata melanggar syariat, kita tidak boleh mengatakan, sabar je lah, aku sabarlah. Tak boleh sama sekali. Kita akan dipertanggungjawabkan. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Dan pengajaran berikutnya, mendahulukan doa, memohon perkara-perkara yang paling akhirat atas atas doa memohon perkara-perkara dunia. Boleh kita meminta sesuatu berkaitan dengan kehidupan dunia? Boleh. Kita disuruh memohon pada Allah untuk kepentingan di akhirat? Ya. Mana yang lebih kita dahulukan? Meminta kebaikan akhiratkah atau kebaikan manfaat dunia? Kepentingan akhirat. Itu maksudnya. Didahulukan. Diutamakan. Bukan memohon kesejahteraan dunia tidak boleh. Boleh. Tapi hendaklah dinomorduakan. Usaha dan permintaan pertama, yakni kehidupan kita yang di sana nanti. Yang di akhirat. Subhanallah. Ini doa Asyah yang menunjukkan, ya mas sekalian, juga terusnya, bahwa surga itu telah ada sekarang. Ini pendapat jumhur. Surga dan neraka telah ada sekarang. Telah dicipta. Bukan belum dicipta dan baru cipta bila nanti berlaku kiamat. Tidak. Sudah ada sekarang. Di mana tepatnya? Ya, di alam gaib. Yang kata cendekiawan Muslim, ia berada di alam yang berdimensi 11. Kita tinggal di alam yang berdimensi 3. Jin mendiami alam yang berdimensi 4. Surga neraka itu berada di alam yang berdimensi 11. Sangat tinggi. Sudah ada. Sudah ada. Menunggu penghuninya. Ya mas sekalian, kembali kepada apa yang kita telah pelajari minggu lepas, bahwa surga atau tempat tinggal yang Allah sediakan di akhirat itu, rumah itu berbeza-beza. Sesuai dengan makom dan darjah penghuninya. Sebab itu ada tempat di surga yang paling tinggi, disebut al-ghuraf atau ghurfah. Minggu lepas setelah kita pelajari itu. Itu yang pertama. Ghurfah. Itu paling tinggi, karena ghurfah itu sendiri bermaksud tempat yang paling tinggi di surga. Dan yang paling utama. Berada di surga yang bernama Jannatul Firdaus. Ya. Ghurfah itu bangunan tempat tinggal bagi mereka yang paling tinggi makomnya, berada di surga yang benar Firdaus. Tadi saya nyatakan, atasnya tidak ada lagi surga, karena atasnya yang lebih tinggi selepas itu namanya Arash
Allah Subhanahu wa taala. Paling tinggi, ya. Dan itu diberikan oleh Allah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang punya makom yang tinggi, ya. Punya makom yang sebetulnya syaratnya tidaklah susah. Dari segi zahir, syarat untuk mendapatkan ghurfah di surga itu tidaklah susah. Lihat syaratnya. Surah Saba ayat 37. Coba. Itu syarat untuk mendapatkan ghurfah. Surah Saba ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurfati aminun. Saba 37. Bermaksud, wama amwalukum, dan tidaklah harta-harta kamu, wala auladukum, dan tidak pula anak pinak kamu, billati tuqarribukum indana zulfa, sesuatu yang dapat mendekatkan kamu di sisi aku dengan sedekat-dekatnya. Allah kata, yang boleh mendekatkan dirimu, makommu kepada aku, dekat aku, kata Allah, bukan harta kamu, bukan. Bukan anak pinak kamu, bukan. Bukan status sosial kamu, jawatan kamu, tidak sama sekali. Artinya, jangan kita fikir bila orang itu punya jabatan tinggi di dunia, terkenal sebagai hartawan, jutawan, anaknya semuanya berjaya, kemudian orang ini pasti dekat makomnya dengan Allah. Tidak. Allah sendiri katakan, bukan hartamu, bukan anak-anak kamu yang boleh mendekatkan makommu dengan aku. Kalau bukan anak dan bukan harta, lalu apa yang boleh mendekatkan makom kita kepada Allah? Hingga makin dekat, dan layak mendapatkan ghurfah, tempat tinggal yang tertinggi di Jannatul Firdaus. Illa, kecuali. Dua aja. Pertama, man amana, beriman. Nah, itu syarat pertama. Beriman. Dan syarat yang kedua, wa amila solihan, beramal soleh. Iman dan amal soleh. Lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Bagi orang beriman dan beramal soleh itu jazaa'ud dhi'fi, ganjaran yang diganda-gandakan, berganda-ganda. Satu kebaikan dibalas 10, paling tidak. Hingga 700. Hingga gandaan yang Allah sahaja maha mengetahui. Itu maksudnya. Bukan satu balas satu. Satu balas 10, paling tidak. Hingga 700, hingga gandaan yang tidak terkira. Bergantung pada kualiti iman dan amal orang itu. Ada iman, ada amal soleh. B ada iman, B ada amal soleh. C ada iman, C ada amal soleh. Tapi tingkat kualiti amal soleh, iman dan amal soleh
tak sama dengan bi, tak. Karena iman dan amal soleh ini boleh meningkat. Boleh naik, boleh turun. Semakin tinggi kualiti tingkat amal solehnya dan keimanannya, maka makin banyaklah gandaan pahalanya. Dan makin tinggilah makom hamba tersebut. Sebaliknya, jika iman dan amal soleh itu makin menurun, makin kurang, mana makin jauhlah makomnya daripada Allah. So, sarannya dua saja, iman dan amal soleh. Bila makin meningkat, paling maksimum apa Allah kata? Bukan sekadar pahalanya digadakan, tapi wahum dan mereka fil ghurufat. Itu dia. Fi di dalam ghurufat. Ghurufat itu jamak daripada ghuraf. Ghurfah. Inilah bilik-bilik itu. Tempat tinggal yang tertinggi di surga, yang paling tinggi, paling tengah, namanya Jannatul Firdaus. Aminun. Orang-orang yang mendapatkan keamanan, keselamatan, kebahagiaan, ketenangan. Jadi saya ulangi, syaratnya hanya ada dua. Iman dan amal soleh. Orang masuk surga hanya perlu iman dan amal soleh. Tapi saya ulangi, kerana kualiti iman dan amal soleh itu berbeza, itu ada naik, ada turun, ada tinggi, ada rendah, sehingga yang paling atas, ia layak mendapatkan ghurfah. Ada dua saja. Ada dua saja. Itu syaratnya. Baik, itu tempat tinggal yang pertama. Dipanggil ghuraf atau ghurfah. Paling atas. Nama bangunan tempat tinggal, tempat kediaman yang kedua di surga. Yang kedua namanya Al-Qusuru. Qaf, Shot, Waw, Ro. Qaf, Shot, Waw, Ro. Qusuru. Atau Q, U, S, H, U, R. U-S-H-U-R. Usur. Jamak daripada qasrun. Kalau satu qasrun. Qaf, shot, ra. Qasr. Itu nama tempat tinggal yang kedua di dalam surga. Ini boleh kita rujuk dalam Al-Quran surah Al-Furqan. Ayat yang ke-10. Lihat. Surah Al-Furqan. Ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalik jannatin tajri min tahtihal anhar wa yaj'al laka qusura. Tabaraka, maha tinggi Allah, maha banyak kebaikan yang Allah miliki. Tabaraka. Alladzi, Allah zat yang insya'a, jika Allah menghendaki, ja'ala, Allah menjadikan laka bagi engkau wahai Muhammad khairan min dalika, yang lebih baik daripada itu semua. Orang-orang kafir mencabar Nabi,
Muhammad, kalau betul lah engkau ni kekasih Allah, kasih Tuhan, utusan Tuhan, kenapa Allah tak bagi kamu kekayaan yang melimpah-limpah? Ada kebun yang luas ke, ada istana ke, ada macam-macam lah. Itu maksudnya. Kaya raya. Lalu Allah jawab, Maha Suci Allah. Maha banyak kebaikan Allah. Jika Allah kedaki, wahai Muhammad, Allah boleh jadikan buat untuk kamu lebih baik daripada permintaan mereka. Ya. Apa ada yang lebih baik daripada istana yang megah-megah di dunia dan isinya? Ada. Apa dia? Jannatin tajri min tahtil anhar. Masya Allah. Surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Surga. Dan di sana itu, surga itu nama tempatnya, nama negerinya. Di sana ada bangunan-bangunan khusus sebagai tempat tinggal bagi penghuninya. Nama bangunan-bangunan khusus bagi tempat tinggal itu wayaj'alaka kusuro. Ini dia, kusuro. Dan Allah jadikan bagi engkau kusur. Terjemahan bebas dan bahasa Melayu, terjemahan harfiah direct translation, kusur itu istana aja Mas kan. Al-qasru itu mana istana bahasa Melayunya. Ia merupakan satu bangunan tempat kediaman yang mewah lagi megah yang ada di surga. Namanya kusur. Namanya kusur. Ya catatan tempoh hari lah, macam-macam jenis bangunan kan, mulai pada banglo berkembar, istana, banglo berkembar lah, semidi ke, teres ke, kondominium ke, kan ada tingkat, ada macam-macam. Nah ini kalimat kusur dalam Al-Quran. Itu merupakan nama tempat tinggal yang Allah sediakan bagi penghuni surga yang layak. Pernah dalam hadis Nabi, ya mas sekalian, saya ingin bacakan hadis Nabi. Hadis ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Kalau dalam Sahih Bukhari, nomor hadisnya 3242. Dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 2395. Sakutkan itu. Berkaitan dengan kusur inilah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Bainana nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, ramai sahabat duduk bersama Rasulullah. Idh qala, tiba-tiba Rasulullah bersabda, memberitahu pada kami. Kita duduk ramai-ramai dekat Rasul, tiba-tiba Rasulullah bersabda memberitahu kami. Apa kata Nabi? Bainana ana naimun ra'aituni fil jannah. Wahai sahabatku sekalian, suatu hari semasa aku sedang tidur, aku bermimpi bahwa diriku berada di surga. Ingat ya, ini mimpi Nabi. Dan mimpi Nabi ini semuanya benar belaka. Tidak ada mimpi Nabi yang tak betul. Semua mimpi Nabi ini benar. Bahkan ketika Nabi bermimpi, Nabi berada di surga, itu pun benar adanya. Bukan sekadar Nabi benar-benar mimpi, yang dimimpikan oleh Nabi itu sesuatu yang benar. Gitulah. Malam tadi saya mimpi, yang betul lah, mimpi betul. Tapi bukan itu maksudnya. Pertama, benar-benar Nabi bermimpi, dan apa yang dimimpikan itu sesuatu yang benar adanya. Begitu. Ketika aku tidur,
Aku mimpi bahwa diriku berada dalam surga. Fa idza imra'atun tatawaddau ila janibi qasrin. Masa aku mimpi di dalam surga itu, tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu, ambil air sembahyang di tepi qasrun. Ada bangunan megah, mewah. Ya, kalau dalam bahasa sehari-hari, qasrun istana, sangat megah di surga. Di tepi itu ada seorang perempuan yang sedang berwudu. Fakultu, lalu aku tanya kepada perempuan itu. Seorang hamba Allah yang ada surga itu, dalam mimpi itu aku tanya dia, kata Nabi. Liman hadal qasru. Wahai seorang perempuan, aku nak tanya padamu lah. Bagi siapa ya qasrun ini? Istana yang sangat megah ini buat siapa ya? Nabi pun mengakui, mengagumi kemegahan bangunan itu. Tempat tinggal itu. Tak mampu dibayangkan kan di surga. Jamaah sekalian, bangunan termewah di dunia ini agak-agak mana ya? Menurut jamaah sekalian lah. Misalkan maklumat yang boleh dipercayai. Bangunan yang paling mewah sekali di dunia ini mana ya? Pernah wujud di dunia maksudnya. Mana agaknya? Nah, Tok Mi, yang pernah dilihat mana yang bangunan yang paling mengagumkan dah Malaysia ke kat luar? Luar Malaysia. di dunia, di planet bumi. Di dunia yang pernah nampak istana negara je lah. Oh, ini kalau di Malaysia. Kalau di planet bumi, Planet bumi tak adalah nampak. Tak pernah dah pergi. maknanya termasuklah di luar negara, di mana ke. Tak pernah pergi. Tok Mi, Ara dan Masara, mana yang paling pernah tengok di mana? Mungkin yang dahulu mungkin traveling sana sini pernah nampak lah. Travel tak pernah pergi istana pula Ustaz. Yang paling mewah lah, paling megah. Taj Mahal kot. Mana? Taj Mahal di India. Taj Mahal, paling mewah ya. Tu itulah. Tu Bob. Pernah tengok yang dulu pernah rajin mengelanglang buana? Saya pernah makan malam di dalam Versailles Palace di France. Apa tu? Di Versailles mana tu? Palace di Prancis. Prancis. Apa nama bangunan tu? Istana Versailles. Oh, itu paling gah, mana paling mengagumkan. Ya, dalam mural. Yalah, dulu paling hebat lah. Okey, boleh jadi. Tapi yang paling hebat di Moscow. Ya. Itu lagi hebat. Tidak, tak apa. Jemaah sekalian, kalau kita ingin tahu yang sebenar-benarnya bangunan paling megah di dunia, paling mewah, paling lah, yang pernah wujud di planet bumi, yakni Istana Nabi Sulaiman. Itu Quran yang akui. Begitu megah dan mewahnya, Bilqis, queen daripada Sabah yang kaya raya, punya istana megah itu pun, ketika datang ke Istana Sulaiman, bahasa mudahnya, setelah dipersilakan oleh Sulaiman masuk ke Balai Rong Sri, lantainya disangkanya kolam air. Allahu Akbar. Terlalu jernih karena mungkin ada ikan dewanya, sehingga seorang queen yang berwibawa kaya raya terkesima. Terkesima tanpa disadari, diangkat bajunya takut basah hingga nampak betisnya.
Pertanyaannya, kalau seorang queen pun boleh terpedaya dengan keindahan istana, mana istana itu macam mana agaknya? Kalau queen pun boleh tertipu, orang macam saya mungkin pingsan tengok. Kan? Kalau orang awam mengagumi kemewahan istana, itu biasa. Tapi kalau seorang queen yang kaya raya, punya istana megah, masih kagum dengan istana raja yang lain, susah kita nak membayangkan. Itu yang Quran cerita. Tapi rupanya istana Nabi Sulaiman di muka bumi yang membuat Queen Sabah Bulqis terkesima, itu belum seberapa dibandingkan Qasrun yang ada di surga yang Nabi pernah lihat dalam mimpinya. Nabi kagum. Sehingga Nabi kata, milik siapa ini? Agak dibuat untuk siapa, wahai perempuan? Tentulah kamu tahu. Siapa agak penghuninya ini? Lalu dijawab oleh pengawal-pengawal bangunan itu di surga. Ini pimpin Nabi. Pengawal semua menjawab, Li Umar bin Al-Khattab. Oh, ini, istana ini Allah ciptakan bina khas untuk Umar bin Khattab. Ingat, ini belum kiamat. Nabi belum wafat. Umar belum meninggal. Tapi tempat tinggalnya Allah telah sediakan di surga. Nama tempat tinggal itu namanya Qasrun. Jamaknya kusur itu. Nabi, ya antara bangga, tentulah Nabi bangga. Punya sahabat, sekaligus pak mertua dia, tempat tinggalnya di surga telah diciptakan. Telah terjamin. Menunjukkan bahwa Umar bin Khattab bukan sahabat Nabi yang, bukan sahabat sembarangan. Bukan umat Islam yang biasa. Punya makom yang sangat tinggi. Lalu apa jawab Nabi? Apa respon Nabi ketika diberitahu bahwa istana yang megah di surga itu, dan tentu ini berpuluh kali ganda, beribu kali ganda daripada kemegahan istana Sulaiman yang Queen Bulqis pun terkesima. Saya yakin kita memasuki istana manapun, kata istana Darul Iman sekalipun, tidak akanlah terpedaya macam itu. Ya paling tengok, oh cantik, taklah sampai pingsan itu tak ada. Lalu Nabi kata, fadakartu ghairatahu wallaitu mudbiran. Aku ingin sekali nak masuk Qasrun yang ada di surga itu. Nabi ingin melihat dalamnya karena sangat-sangat mengagumkan, termasuk Nabi pun kagum. Tapi ketika aku nak masuk, aku ingat. Dakartu, aku ingat bahwa Umar bin Khattab yang disebut namanya sebagai pemilik yang menduduki yang bangunan di khasiat itu, mertuaku ini orang yang cemburu, kata Nabi. Jadi kalau aku masuk sebelum tuan rumahnya masuk, ya takut nanti cemburu dia, tak suka. Karena aku ingat Umar bin Khattab ini orang yang cemburu. Wallaitu mudbiro. Aku tak jadi masuk. Aku patah balik. Nabi cerita begitu. Teringin aku nak masuk istana sangat megah ini. Tapi karena diberitahu itu milik Umar, khas untuk Umar, dan aku tak jadi masuk karena aku ingat Umar ini orangnya sangat cemburu. Ketika Nabi cerita macam ini, jemaah sekalian, Umar yang ada di majelis itu, fabaka Umar. Umar menangis. Allahu Akbar. Menangis. Bukan melompat-lompat keriangan. Umar menangis sejadi-jadinya. Ya, menangis bahagialah.
Dan menangisnya bukan semata-mata karena berbahagia, senang mendapat jaminan tempat tinggal di surga, tapi menangis karena betapa tinggi adab Rasulullah terhadap dirinya. Ia Rasulullah, Umar hanya sahabatnya, walaupun Rasul ada menantunya. Tapi Nabi mengambil istilahnya, nak buat sesuatu, oh ini milik Umar nih. Aku tak boleh masuk lah, takut Umar nanti jealous, cemburu. Umar dengar apa dirasa oleh Nabi. Umar menangis, lalu Umar kata, "A'alaika agharu ya Rasulullah." Rasulullah, mungkinkah aku bercemburu kepada engkau? Bagaimana aku akan cemburu padamu ya Rasul? Tidak, sama sekali tidak. Jika engkau masuk ke dalamnya pun, duduk sekalipun, menikmati, sama sekali aku tidak tersinggung. Tidak mungkin aku cemburu padamu ya Rasul. Maqammu sangat tinggi. Tengok, Umar terharu karena bagaimana Nabi memperlakukan sahabatnya. Nabi sangat merendahkan dia. Oh, saya tak mau. Walaupun Umar sebenarnya tidak kisah pun kalau Nabi masuk ke, bahasa kita duduk di biliknya ke, menikmati jamuannya ke. Umar merasa disanjung, tersanjung oleh adab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nama bangunan itu Qasrun. Yang tadi namanya Ghurfah. Bangunan khas yang dicipta oleh Allah untuk Umar bin Khattab. Dan dalam hadis yang lain, dengan matan yang berbeza, daripada Anas bin Malik, Nabi bersabda, dakhaltul jannata. Aku pernah memasuki surga. Fa'idha ana bi qasrin min dhahabin. Tiba-tiba aku berada di suatu bangunan yang sangat megah. Istana sangat megah, qasrun, yang terbuat daripada emas. Subhanallah. Walu'lu, emas belian, semualah benar-benar logam yang berharga. Fakultu, lalu aku tanya, liman hadal qasru? Ini milik siapa ini? Bangunan semewah ini Allah ciptakan untuk siapa ini? Penjaga surga menjawab, lifatan min Quraisy. Bangunan ini Allah ciptakan untuk salah seorang pemuda darah Quraisy. Disebut orang muda, mana orang berdarah Quraisy. Fadhanantu annahu li. Lalu Nabi kata, dan aku pikir pemuda Quraisy itu aku. Karena Nabi ini berbangsa Quraisy. Aku pikir ini aku nih, sebab aku pun orang Quraisy juga. Lalu aku nak pastikan milik siapa? Fakultu man huwa? Siapa Quraisy yang kau maksudkan tu? Tanya pada penjaga surga itu. Pemuda Quraisy, orang Quraisy yang kamu maksud itu siapa? Sebab Nabi terlintas. Ini jangan-jangan aku nih, milik aku nih. Qila, lalu dibilang, oh Umar ibnul Khattab. Pemuda Quraisy, anak orang Quraisy itu namanya Umar bin Khattab. Subhanallah. Lalu Nabi bersabda, ya Aba Hafsin, wahai Abu Hafs, mana anak Hafsah, Umar, laula ma'alamu min ghairitika la dakhaltuhu. Kalaulah masa itu aku tidak ingat yang kamu ni orang yang sangat cemburu, pasti aku akan memasukinya. Tapi aku tak jadi memasukinya karena aku tahu engkau cemburu. Takut engkau nanti kecil hati, tak puas hati. Karena tempat tinggalmu yang Allah khaskan untuk kamu, kamu belum masuk, aku pula sudah masukinya. Jadi aku tak jadilah. Tengok Nabi menjaga hati Umar. Sampai itu sekali. Masa itulah Umar menangis. Lalu berkata, man kuntu agharu ali ya Rasulullah, siapalah diri aku punya rasa cemburu, marah kepada engkau. Tak mungkinlah. Jika engkau duduk lama di tempat itu pun aku tak kisah ya Rasul. Tidak mungkin aku kecil hati,
Dan wa inni lam akun agharu ilaka, dan tidak mungkin aku cemburu kepada engkau. Karena tahu Umar menyerahkan dirinya, Nabi pun sangat-sangat memuliakan sahabatnya. Ini nama bangunan yang kedua. Disebut namanya Umar bin Al-Khattab. Allahu Akbar walillahil hamd. Dia mantan musuh Nabi. Umar bin Khattab ini mantan musuh Nabi. Pernah punya niat nak bunuh Nabi, keluar rumah dengan marah, pedang terhunus daripada sarungnya, cari Nabi nak dikerat lehernya. Tapi sebelum jumpa Nabi, sempat jumpa adiknya namanya Fatimah binti Khattab. Ringkas cerita, ia meluk agama Islam. Akhirnya jumpa Nabi, ingin menjahirkan syahadatnya. Nama tidak diubah, namanya tetap Umar bin Khattab. Tapi perjalanan hidupnya, kepribadian betul-betul berubah. Macam siang jadi malam, malam jadi siang. 180 degree. Orang yang pernah menjadi musuh nomor 1 Nabi, setelah jadi Muslim, Masya Allah, menjadi sahabat kedua Rasulullah SAW. Kuburnya pun kita lihat sekarang di sebelah kubur Nabi. Allahu Akbar. Ini Umar. Jadi ada keteladanan. Apa amalannya? Ya, macam mana Umar boleh dapat jaminan kosong seperti itu? Ya, kita kena tahulah, kena bacalah dia punya biografi dia. Apa biografi dia? Tentu banyak keteladanan. Yang ketiga, nama bangunan tempat tinggal yang Allah sediakan di surga. Namanya buyutun. Buyut. Jamak daripada baitun. Baitun. Rumah bahasanya. Bait jamnya buyut. Ini telah kita sebutkan ayatnya itu. Surah At-Tahrim ayat 11 itu. Istri Fir'aun memohon kepada Allah agar Allah binakan bait. Bait itu makna harfiahnya rumah di surga. Bukan hurfatun, bukan kosrun, tapi baitun namanya. Dan itu yang diminta oleh Asyah itu. Surah At-Tahrim ayat yang ke-11. Yang ke-11. Apakah dia saja yang layak? Tidak. Apakah Asyah saja yang layak mereka baitun di surga? Tidak. Ada yang lain. Siapa yang lain itu? Saya bacakan hadis sahih daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Dalam Bukhari, nomor hadisnya 3820. Dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya 2432. Jadi tak perlu dipetik. Hadisnya sahih. Bukhari Muslim. Daripada Abu Hurairah. Nabi bersabda, Ata Jibrilun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Suatu hari, Jibril datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril berkata, Ya Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atat ma'aha ina'un fihi idam. Ya Rasulullah, ini Khadijah datang hendak menemuimu sambil ia membawa air dalam bekasnya dan juga makanan. Bawa minuman dan juga bawa makanan. Dalam bekas minuman ada minuman, dalam bekas makanan ada makanan. Fa'idha hiya atatka. Ketika Jibril beritahu itu, masa itu Khadijah belum datang. Belum.
Tak lama kemudian betul-betul Khadijah datang menemui Nabi. Sambil membawa minuman dan makanan. Sebelum Khadijah datang, Jibril dah beritahu pada Rasul. Wahai Muhammad, nih, sekejap lagi Khadijah nak jumpa engkau lah, bawa makan dan minuman. Ya itu saja. Jamaah sekalian, istri menyediakan makanan dan minuman pada suami itu kan biasa. Benar biasa. Tapi menjadi luar biasa jika istri itu bernama Khadijah Al-Kubra dan suami itu bernama Muhammad Rasulullah. Sehingga sebelum Khadijah melayan pun, Jibril dah beritahu. Tentu ini bukan kisah biasa ini. Istri melayan suami itu biasa. Memang itu kewajiban dia. Tapi masalahnya, istri yang bawa makanan ini namanya Khadijah Al-Kubra. Suami yang nak dilayan ini namanya Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW. Betul. Jibril pergi, Khadijah Al-Kubra datang menemui Nabi, bawa minuman dan makanan. Faqra' 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Muhammad, nanti sekejap lagi Khadijah datang pada kamu. Bila datang pada kamu makan minuman, sampaikan salam kepadanya. Allah Subhanahu wa taala memberi salam kepada dia. Bagi tahu, Khadijah, Allah memberi salam padamu. Beritahu padanya. Dan sampaikan salamku kepadanya. Subhanallah. Mulianya lah istri Rasulullah SAW ini. Allah kirim salam kepada Khadijah melalui Jibril. Supaya Nabi menyampaikan salam Allah melalui Jibril ini kepada Khadijah Al-Kubra, istri baginda. Jibril pun berpesan pada Nabi, Muhammad, jangan lupa juga sampaikan salamku kepadanya. Mulianya istri Rasulullah. Tak cukup itu. Apa yang ketiga? Basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la dhahaba fi wala nasab. Dan yang ketiga Muhammad, tolong sampaikan berita gembira daripada Allah buat Khadijah. Allah memberikan kabar gembira kepada Khadijah bahwa Allah telah sediakan baitun fil jannah. Allahu akbar walillahil hamd. Bangunan khusus yang dinamakan baitun yang ada di surga. Asiyah istri Fir'aun baru memohon pada Allah dan doanya dikabulkan. Khadijah belum meminta, Allah sudah sediakan. Tengok kemuliaan Khadijah radhiyallahu anha. Istri Fir'aun dapat baitun di surga berkat kemakbulan doanya. Khadijah istri Rasulullah SAW yang pertama belum pun berdoa seperti mana doa yang dipanjatkan oleh Asiyah, Allah telah sediakan. Dan itu Allah suruh Jibril menyampaikan berita-berita ini kepada Khadijah bila Khadijah nanti datang menemui Nabi bawa makanan dan minuman. Rumah Baitul fil Jannah yang terbuat daripada qasab. Qasab itu mutiara lah, bahasa hari-hari mutiara. Yang tidak ada kebisingan, tidak ada hiruk pikuk, tak ada penat, tak ada letih, tak ada takut di dalamnya. Maknanya Khadijah radhiyallahu anha salah seorang manusia semasa hidupnya telah diberitahu oleh Allah melalui Jibril, melalui Rasulullah SAW bahwa tempat tinggalnya di surga telah tersedia untuknya. Namanya Baitun. Allahu Akbar. Kalau orang dapat berita seperti itu, apakah ia masih ada keinginan
Apakah ia masih mencintai tempat tinggalnya di dunia? Jangan-jangan orang yang sudah dapur itu ingin segera mati. Karena dengan kematian, ia akan segera mendapatkannya. Di dunia, tinggal di istana semegah apapun, pasti penat. Pasti mengantuk. Pasti lenguh. Apalagi istananya ada 10 tingkat. 5 tingkat di bawah tanah, 5 tingkat di atas tanah. Jadi nak turun ke B1, B2, itu pun penat, karena turun pun lutut pun sakit, nak naik pun sakit. Penat. Kan makan bersama, makan penat. Itu dulu di surga, rumah disediakan. Nabi kata, la nasab. Tak ada penat, tak ada letih, tak ada bising. Itu Khadijah Al-Kubra. Sehingga jamaah sekalian, istri Nabi yang satu ini, Khadijah Al-Kubra ini, jadi salah seorang istri Nabi yang paling dicemburui oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi istri cemburu kepada madunya itu ya wajar lah. Istri Nabi pun cemburu, itu sifat biasa itu. Aisyah Ummul Mukminin pernah buat pengakuan dalam hadis Imam Bukhari. Nomor hadisnya 3817. Aisyah Ummul Mukminin istri Nabi pernah berkata, "Ma ghirtu alam ra'atin ma ghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu terhadap seseorang perempuan sebagaimana aku cemburu terhadap Khadijah. Masyaallah. Aku tidak punya sifat cemburu kepada perempuan sebagaimana cemburu aku pada Khadijah. Maknanya, sifat cemburu aku yang paling besar sekali kepada perempuan, dan perempuan itu namanya Khadijah, madunya. Walhal tuh, masa Aisyah radhiyallahu anha berkata ini, Khadijah Al-Kubra telah wafat. Telah wafat. Kan ketika Nabi beristrikan Khadijah Kubra, Nabi tidak beristrikan yang lain. Baru Nabi kawin dengan Aisyah dengan yang lain selepas kewafatan Khadijah. Tapi Aisyah katakan, aku cemburu sungguh dengan Khadijah. Wah, Khadijah telah meninggal. Pelik tak pelik? Apa alasan Aisyah sudah cemburu ini? Min kathrati dzikri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ya, karena Nabi ini sering kali menyebut Khadijah. Bukan sekali dua, sering kali. Menyebut kebaikannya, menyebut itu, menyebut itu. Walha dia telah meninggal. Dia telah meninggal, tapi selalu Nabi sering kali menyebut kebaikan dia lah, dia gini-gini. Dan aku dengar. Jadi sebagai perempuan, ya ada cemburu itu. Lalu Aisyah menzahirkan kecemburuannya melalui ucapan. Apa ucapan Aisyah? Wa tazawwajani ba'daha bi 3 sinin. Dalam Bukhari. Walaupun tentang umur Aisyah sama sekali dengan Nabi ini banyak perbincangan di kalangan ahli hadis. Itu apa itu tajuk sendiri. Nabi kawin dengan aku ini 3 tahun selepas Khadijah meninggal. Jadi sebenarnya aku tak pernah dimadukan oleh Rasul dengan Khadijah. Karena aku dikawini oleh Nabi selepas Khadijah wafat 3 tahun. Wa amarahu rabbuhu. Lalu Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala menyuruhnya. Oh Jibril alaihissalam ayubasyiraha bi baitin fi jarmi. Aku sih dengar bahwa Khadijah ini diberitahu mendapat salam daripada Allah. Dapat salam daripada Jibril.
mendapat kabar gembira bahwa ada jaminan rumah di surga. Itu rupanya membuat Aisyah cemburu. Itu satu yang penyebab yang Nabi selalu menceritakan kebaikan dan kelebihan Khadijah. Jadi bukan cemburu pasal yang lain rupanya ya. Dan wajarlah kalau Nabi bangga punya istri seperti Khadijah. Karena belum pun wafat, sudah mendapat jaminan tempat tinggalnya di surga. Sehingga Nabi sering menyebutnya. Bukan itu saja Mas sekalian. Dalam hadis lain, di Bukhari juga. Nomor hadisnya sebelumnya. Kalau nomor hadis tadi 3.817, ini sebelumnya 3.816. Dan juga dalam Sahih Muslim. Kalau dalam Sahih Muslim nomor hadisnya 2.435. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata macam tadi, "Maghirtu alam ra'atin li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu pada seorang perempuan sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Halakat qabla ayat azwajni. Wahai dia telah meninggal sebelum Nabi kawin dengan aku. Lima kuntu asma'u dzatkuruha. Setiap kali aku mendengar Nabi menyebut kebaikan Khadijah yang dah meninggal, memuji kebaikannya, menyebut namanya, dan timbul kecemburuanku. Apalagi Allah perintahkan Jibril untuk menyampaikan salamnya pada Khadijah. Jibril memberikan salamnya pada Khadijah. Jibril suruh Allah memberikan kabar gembira akan dapat surga. Rumah di surga. Dan ini betapa sayangnya Nabi pada Khadijah Al-Kubra walaupun telah meninggal. Wa in kana la yadbahu syata fayuhdi fi khalailiha minha ma yasauhunna. Ini hadis sahih. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang sekalian sering kali menyembelih kambing. Nabi ini sering kali menyembelih kambing. Lalu baginda menghadiahkan daging kambing tadi. Tak tahulah sama ada daging itu dimasak atau belum. Dihadiahkan pada siapa? Sahabat-sahabat orang-orang yang dahulu menjadi teman karib Khadijah. Dulu Khadijah masih hidup. Oh, sahabatnya si fulan, sangat menyayangi Khadijah. Khadijah pun sayang menyayangi orang itu. Sepeninggal Khadijah, Nabi terus berbuat baik kepada orang-orang yang jadi sahabat Khadijah. Sebelih kambing, lalu diberikan kepada, dan itu tidak salah itu. Itu tidak salah. Yuhda, dihadiahkan, hingga semuanya mendapatkannya. Semua sahabat. Hadis ini dijadikan dalil oleh mereka, dijadikan dalil ya, walaupun sama ada itu istilah itu betul atau tidak salah. Nak menunjukkan sayang kita pada orang yang dah meninggal. Contoh, kita sangat menghormati orang tua kita, menyayangi orang tua kita. Ya. Macam mana untuk menunjukkan kasih kita pada orang tua sedangkan mereka itu sudah meninggal? Macam mana untuk kita terus berbakti pada mak bapak sedangkan mereka sudah tiada? Dalam hadis yang lain, hendaklah kita terus menjalin silaturahim dengan orang-orang yang menjadi kawan karib orang tua kita dahulu. Oh, dahulu arwah ayah, arwah mak masih hidup, punya kawan yang karib dengan si fulan. Kalau kita terus menjalin silaturahim pada mereka, sering bagi hadiah pada mereka, itu bermakna kita tetap berbakti pada orang tua kita, dapat pahala. Sama ada yang kita berikan itu daging mentah ke, dah masak ke. Ini yang saya dijaga dalil oleh mereka yang katakan boleh kenduri. Kenduri bagi orang meninggal. Niatnya ini tadilah. Jadi niatnya bukan menyedekahkan pahala, tapi menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang menjadi sahabat karib bagi yang telah meninggal. Jadi tidak putus.
Nabi bukan sekadar menyayangi Khadijah yang dah meninggal, tapi Nabi juga terus menjalin silaturahim, menyayangi orang-orang yang menjadi sahabat karib Khadijah. Sehingga Nabi sering kali menyembelih kambing, lalu dagingnya diagih-agihkan pada. Itu satu di antara punca Aisyah dan begitu cemburu sekali. Sampai begitu sekali lah Nabi mencintai Khadijah walau dah meninggal. Tapi cinta Nabi pada Khadijah bukan cinta biasa. Cinta karena istrinya ini, Masya Allah, tak bangga macam mana sebagai seorang suami, sebagai seorang Rasul. Diberitahu oleh Allah melalui Jibril bahwa ia dapat jaminan rumah di surga. Pasti ikut bangga. Pasti ikut bersyukur. Pasti ikut bersyukur. Inilah. Jadi, Baitun tadi rupanya bukan Allah peruntukkan bagi Asyah istri Fir'aun sahaja, tapi juga bagi orang seperti mana Khadijah Al-Kubra. Apakah hanya dua orang itu saja? Tentu tidak. Tentu tidak. Tetapi, bagi siapa saja yang dapat mencontohi sirah mereka. Satu di antaranya, rahasia apa yang menyebabkan Khadijah Al-Kubra mendapat kasih sayang Nabi yang begitu besar walaupun setelah meninggal dan mendapat jaminan tempat tinggal di surga sebelum pun ia meninggal. Mungkin hadis berikut ini menjadi jawabannya. Hadis bernama Aisyah juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi bersabda, "Ma abdalani Allahu khairan minha." Komentar Nabi tentang Khadijah Al-Kubra, istrinya yang telah meninggal, dan Nabi masih menyayanginya, mengingatinya. Apa komentar Nabi? Ma abdani Allahu khairan minha. Allah tidak akan memberikan ganti kepada aku dengan yang lebih baik daripada Khadijah. Maknanya walaupun selepas itu Nabi kawin dengan banyak perempuan, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Maimunah, ada Ummu Habibah. Tapi Nabi kata apa? Allah tidak berikan aku mengganti Khadijah yang lebih baik. Maknanya Khadijah tetap yang terbaik yang Allah berikan pada aku. Itu maksudnya. Apa alasannya? Bahwa Khadijah dianggap anugerah Allah terbaik bagi Nabi. Alasan Nabi apa? Qad amanat bi itkafaru binnas. Ini kelebihan Khadijah. Iya, karena dia telah beriman kepada aku, mengakui bahwa Tuhan satunya adalah Allah, mengakui bersyahadah bahwa aku adalah nabinya, ketika semua orang Arab kufur kepada aku. Masya Allah. Khadijah termasuk as-sabiqunal awwalun. Orang yang mula-mula pertama kali beriman pada Rasulullah, yakni Khadijah Al-Kubra. Dan itu keistimewaannya. Semua orang waktu masih kufur kepada Nabi. Bahkan bila dengar, orang kafir dengar aja orang iman pada pasti akan dibantai. Khadijah orang pertama sekali beriman kepada Allah, beriman pada Rasulullah ketika Nabi dibangkit jadi Nabi. Itu kelebihannya. Yang kedua, wasaddaqatni id kadzabanin nas. Khadijah orang pertama kali membenarkan dakwahku, membenarkan ajaranku ketika seluruh manusia mendustakannya. Tidak mudah ya sekalian. Kalau kita dengar mempercayai cakap orang karena ramai orang yang percaya, itu senang. Ini semua orang tak percaya. Semua orang memusuhinya. Kita pula memilih untuk mempercayainya. Dan itu Khadijah. Dia orang pertama yang membenarkan ajaranku ketika semua manusia mendustakan dan menolakku. Yang kedua. Yang ketiga.
wa wasatni bimaliha id haramani an-nas. Dan dia telah menginfakkan seluruh hartanya dalam perjuanganku menyampaikan risalah Allah ketika seluruh manusia merampas, enggan memberikan. Semua orang tak nak bagi pertolongan, bantuan pada Nabi. Bahkan orang kafir merampas harta orang Islam. Khadijah sebaliknya. Rela mengorbankan segala kekayaannya untuk perjuangan Rasulullah. Dan itu pengorbanan yang tidak mudah. Karena dia orang pertama. Semua orang, Allah Akbar, memusuhinya. Wa razaqani Allah, ini yang tak kalah pentingnya. Wa razaqani Allahu waladaha id haramani auladun nisa. Dan Allah telah menganugerahkan aku dzurriat, anak, melalui dia. Ketika Allah tidak memberikan aku dzurriat melalui istri-istriku yang lain. Ingat, Nabi punya dzurriat itu, yang dan masih hidup, itu semuanya anak Nabi dengan istrinya Khadijah Al-Kubra. Walaupun yang laki semua meninggal, Aisyah masih ada, Zainab masih ada, Ummul Qasum masih ada, Ruqayyah. Itu adalah rezeki berupa anak yang Allah anugerahkan pada Nabi melalui Khadijah. Istri Nabi yang lain tidak melahirkan dzurriat daripada Nabi. Kecuali seorang namanya Maryah Al-Qibtiyah, hamba abdi yang Raja Mesir hadiahkan, melahirkan anak Rasulullah namanya Ibrahim. Tapi ya baru 1 tahun lebih, 1 tahun setengah lah, meninggal. Jadi anak-anak Nabi ini semuanya, kebanyakannya lahir daripada. Jadi itu anugerah daripada Allah. Sehingga Nabi berkomentar dalam hadis Bukhari daripada Ali bin Abi Thalib, khairu nisa'iha Maryam wa khairu nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Maryam, dan sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Khadijah. Maknanya Maryam adalah sebaik-baik perempuan pada zamannya, Khadijah adalah sebaik-baik perempuan pada zamannya. Allahu Akbar. Sehingga taraf dan makom Khadijah pada zamannya itu sama dengan taraf dan makom Maryam pada zamannya. Ibu Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah. Dan lebih daripada itu, dalam hadis Aisyah juga, Nabi bersabda, Sayyidatu nisa'i ahlil jannah arba'un. Ketua wanita ahli surga. Perempuan ahli surga ini ramai. Ramai perempuan-perempuan layak menjadi ahli surga. Tapi dari sekian banyak kaum perempuan jadi ahli surga, ada ketua dia. Ada ketua dia. Dan ketua perempuan ahli surga itu Nabi kata hanya ada 4 saja. Hanya ada 4. Perempuan ahli surga ramai. Tapi ketuanya ada 4. 4 itu siapa? Maryam binti Imran pertama. Ibu Nabi Isa. Maryam binti Imran. Yang kedua, Fatimah binti Rasulillah. Putri Nabi. Istri Ali bin Abi Thalib. Itu jadi ketua ahli perempuan surga. Yang ketiga, Putri Khadijah sendiri. Putri Nabi sendiri. Fatimah tadi. Yang ketiganya, ibunya Khadijah Al-Kubra. Khadijah binti Khuwailid. Jadi Khadijah istri Nabi pun ketua perempuan ahli surga. Putrinya yang bernama Fatimah pun menjadi ketua surga. 3. Yang keempat dan terakhir, Aisyah. Aisyah, yakni istri
Fir'aun itulah bekas, maksud saya, bekas istri Fir'aun. Namanya Asyah. Namanya Asyah yang telah kita pelajari kisahnya pada siri yang lepas itu. Pada siri yang lepas. Asyah namanya. Ada empat. Maknanya, keempat orang ini bukan sembarang perempuan. Asyah binti Muzahim ya. Jadi, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, nomor 2. Nomor 3, Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat, yang terakhir, Asyah binti Muzahim. Itulah 4 ketua wanita penghuni surga. Dan daripada 4 tadi, seorang yang Nabi beritahukan, Allah beritahukan, telah mendapat jaminan tempat tinggal di surga, yakni yang ketiga itu, Khadijah binti Khuwailid. Nama tempat tinggal yang Allah jamin namanya Baitun. Sama dengan bangunan yang Allah sediakan buat Asyah. Tempat tinggal yang Allah binakan bagi umat di surga namanya Qasrun. Allahu Akbar walillahilhamd. Itu orang yang disebut namanya ya, semasa orang itu masih hidup lagi. Masih hidup. Jadi itulah jamaah sekalian. Ya. 3 nama tempat tinggal yang ada di surga disediakan bagi penghuninya. Ya. Ada lagi 1, jangan tak sempat saya sampaikan, agak banyak sedikit. Ya. Ada 4 semuanya. Ada 4 jenis tempat tinggal yang Allah sediakan bagi penghuni surga di surga. Alamnya namanya surga. Di surga ada banyak bangunan sebagai tempat tinggal yang khusus. Habis yang yang tidak layak mendapat 4 tempat tinggal itu berada tinggalnya. Ya di surga. Di surga. Di mana tempatnya? Walau alam. Tapi yang pasti di surga. Itu istilah Nabi dalam hadis yang kita pelajari. Ada yang di tepi surga, ada yang di tengah surga, ada yang tak tinggi. Di mana tempatnya? Berbeza-beza. Berbeza dengan makom, darjah, dan kedudukan mereka. Jemaah sekalian, untuk sementara itu saja yang sempat saya sampaikan. Kita masih bicara tentang siapa orang yang dijamin dapat bangunan tempat tinggal di surga. Baru yang pertama ya, surga. Nah, yang kita pelajari tentang nama-nama bangunan yang disediakan itu berdasarkan Quran. Berdasarkan Quran ya. Jadi rujukannya semua Al-Quran insyaAllah. Hadis tadi sebagai penerangnya. Mudah-mudahan untuk kita dapat mencontoh mengikuti, paling tidak yang itu yang boleh dikaji bagaimana perjalanan Asyah keteguhan imannya. Macam mana kepribadian Khadijah Al-Kubra. Macam mana perjalanan hidup Umar bin Khattab. Ini orang-orang yang namanya disebut secara langsung, secara jelas oleh Nabi. Itu patut kita kaji. Agar kita dapat menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan kita. Karena mau tak mau, percaya atau tidak, sedia atau tidak, pasti kita akan meninggalkan tempat kita namanya dunia ini. Cepat maupun lambat. Sooner or later kan. Sooner or later. Pasti. Dan di sana bertuahnya kita kalau kita telah mempersiapkan tempat tinggalnya di sini. Kita telah book. Jadi kita adalah buat booking sekarang. Sementara Allah masih beri peluang. Mudah-mudahan Allah bimbing kita ke jalan yang diridhoinya. Allah mudahkan segala urusan kita.
bagi mencapai harapan yang sangat mulia ini. Itu saja sampai ke malam ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Datuk.